Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Jadi kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah rancangan aplikasi dengan judul Perencanaan Aplikasi Daur Ulang Sisa Makanan menjadi Kompos. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini ada beberapa kelompok kami, terdiri dari yang pertama Muhammad Didi Firmansyah, lalu ada Muhammad Rafif Khairullah, lalu saya sendiri Salsabila Puspitasari, selanjutnya ada Ryan Muhammad Tabaristan, selanjutnya ada Gilang Adiputra, dan terakhir ada Eza Natasha Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Firmansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas literasi teknologi. Mulai dari latar belakang, sampah masih menjadi permasalahan lingkungan utama di Indonesia, khususnya sampah makanan yang sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga. Pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 33,79 juta ton sampah, dengan sisa makanan mendominasi komposisi nasional sebesar 39,36%. Sampah makanan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap lingkungan karena menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah mulai meningkat, praktik pemilihan dan pengelolaan sampah masih belum dilakukan secara konsisten. Di sisi lain, target pemerintah untuk mengurangi sampah sebesar 30% dan menangani 70% sampah pada tahun 2025 menuntut adanya solusi yang lebih praktis dan inovatif. Oleh karena itu, Foodloop hadir sebagai solusi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat mengolah sisa makanan menjadi kompos secara otomatis dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular. Baik, lanjut ke gagasan pemanfaatan Foodloop. Yang pertama, kompos kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan tanaman untuk subur. Kedua, kompos membantu memperbaiki struktur tanah sehingga lebih gembur dan dapat menahan air dengan baik. Dan yang terakhir, kompos meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, membantu tanaman menyerap nutrisi secara efisien. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eza Natasha Anggela. Saya akan melanjutkan slide yang akan saya jelaskan, yaitu solusi melalui Foodloop. Yang pertama itu integrasi teknologi, aplikasi yang terhubung dengan mesin pengompos otomatis untuk mengolah sisa makanan secara praktis dan efisien. Yang kedua, kontrol presisi, pengaturan suhu dan kelembapan otomatis melalui aplikasi untuk menjamin kualitas hasil kompos yang optimal. Yang ketiga, pemanfaatan output, hasil kompos dapat digunakan mandiri untuk kebun rumah tangga atau didonasikan ke sektor pertanian organik. Selanjutnya itu implementasi ekonomi sirkular, yaitu transformasi sampah makanan dari beban TPA menjadi sumber daya pupuk yang bernilai guna. Yang kedua, edukasi dan perubahan perilaku, yaitu fitur informasi edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meminimalisir pemborosan makanan. Yang ketiga, dampak luas, mengurangi volume sampah nasional, mendukung ketahanan pangan, dan membentuk budaya masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke pihak-pihak yang terkait. Yang pertama itu konsumen atau pengguna akhir, yaitu orang-orang yang menggunakan aplikasi untuk menemukan dan membeli makanan berdiskon yang mendekati tanggal kadaluarsa dari toko retail, atau memesan makanan dari restoran lokal dengan harga transparan. Yang kedua, pengecer makanan atau restoran, yaitu bisnis seperti toko bahan makanan, supermarket atau restoran yang menyediakan makanan berlebih atau makanan yang akan terbuang dan ingin menjualnya dengan harga diskon atau menawarkannya untuk pengiriman. Lalu yang ketiga yaitu karyawan retail atau mitra pengiriman, yaitu karyawan di toko retail yang mengelola inventaris makanan yang akan didiskon menggunakan aplikasi atau mitra pengiriman independen yang mengantarkan pesanan dari restoran ke pelanggan. Lalu ada pengembang atau perusahaan aplikasi dari Foodloop sendiri,
pihak yang menciptakan, yang memelihara, dan mengelola platform digital yang berfungsi sebagai perantara antara pengecer atau restoran dan konsumen atau pengemudi. Lalu lingkungan atau masyarakat, pihak-pihak yang tidak secara langsung menggunakan aplikasi tetapi diuntungkan oleh tujuan aplikasi Foodloop, yaitu mengurangi limbah makanan, mendukung ekonomi lokal, dan membantu keluarga yang membutuhkan bantuan kemitraan amal. Lalu yang terakhir yaitu penyedia teknologi atau sistem ERP, yaitu pihak yang menyediakan teknologi pendukung seperti ERP atau Enterprise Resource Planning yang terhubung dengan aplikasi untuk pengelolaan inventaris atau standar global trade item number untuk pemindaian produk. Baik, berikut ini adalah timeline project pembuatan aplikasi Foodloop kami. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem, yaitu pada tanggal 7 November. Lalu selanjutnya pembuatan desain aplikasi pada tanggal 14 November. Selanjutnya pengumpulan data pendukung pada tanggal 21 November. Dan selanjutnya ada pembuatan prototype, yaitu pada tanggal 28 November. Dan pembuatan fitur aplikasi dilakukan juga pada tanggal 28 November. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang timeline serta langkah-langkah strategisnya. Untuk menjamin kualitas output dan efisiensi sistem, implementasi Foodloop dilakukan melalui langkah-langkah strategis berikut. Yang pertama ada penempatan reaktor, pengomposan secara terukur. Nah, menempatkan unit pengompos pada area dengan intensitas cahaya rendah atau teduh dan aksesibilitas tinggi gunanya untuk menjaga stabilitas suhu proses. Selanjutnya yang kedua ada seleksi material organik atau input control, melakukan sortasi ketat terhadap sisa makanan dengan memprioritaskan limbah nabati dan menghindari residu yang mengandung kadar garam tinggi demi menjaga keseimbangan pH kompos. Yang ketiga ada aerasi berkala dan monitoring, melakukan pengadukan material secara rutin untuk memastikan kecukupan suplai oksigen atau aerasi yang secara signifikan mempercepat dekomposisi biomasa. Selanjutnya ada akselerasi melalui bioaktivator. Nah, mengintegrasikan aktivator kompos fungsional guna meningkatkan populasi mikroorganisme pengurai sehingga menghasilkan pupuk organik dengan standar nutrisi yang lebih tinggi. Baik, perkenalkan, nama saya Salsabila Puspitasari dengan NIM 1050123000170. Jadi pada bagian ini aku akan menjelaskan perancangan aplikasi Foodloop yang difokuskan untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah sisa makanan menjadi kompos secara praktis dan bernilai ekonomi. Dan pertama kita masuk ke halaman utama aplikasi Foodloop. Halaman ini berfungsi sebagai titik awal ketika pengguna membuka aplikasi, dan desain antarmuka dibuat sesederhana mungkin dan intuitif agar mudah dipahami oleh semua kalangan pengguna. Pada halaman ini ditampilkan logo Foodloop sebagai identitas aplikasi kami dan sekaligus memberikan kesan awal yang ramah dan mudah diakses. Selanjutnya pada halaman utama aplikasi, halaman ini berperan sebagai dashboard utama pengguna. Di sini pengguna dapat langsung mengakses berbagai fitur inti yang disediakan oleh Foodloop. Terdapat beberapa menu utama seperti Home untuk melihat ringkasan efek aktivitas dan informasi akun, dan Jual atau Sumbangkan sampah untuk memilih apakah sampah sisa makanan akan dijual atau didonasikan. Lalu ada Penjemputan sampah untuk mengatur jadwal pengambilan serta poin dan saldo yang menampilkan jumlah poin yang diperoleh oleh pengguna. Melalui halaman ini, Foodloop tidak hanya mempermudah proses daur ulang sampah, akan tetapi juga memberikan insentif berupa poin yang dapat ditukar menjadi uang. Ini adalah halaman jual sisa makanan. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan detail sampah sisa makanan yang ingin dijual, seperti nama dan kategori makanan, berat sampah, serta jumlah poin yang akan diperoleh. Selain itu, pengguna juga dapat menentukan tanggal dan waktu penjemputan, serta mengisi alamat lengkap mereka. Dan setelah semua data diisi, pengguna cukup menekan tombol jemput sekarang untuk memproses penjemputan sampah. Dan fitur ini dirancang agar proses penjualan sampah menjadi cepat, jelas, dan tidak merepotkan pengguna. Lalu kemudian terdapat halaman penjemputan. Pada halaman ini, pengguna dapat
melihat peta rute penjemputan sampah secara visual. Informasi alamat penjemputan juga ditampilkan secara lengkap sehingga pengguna dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai. Dan halaman ini membantu meningkatkan transparansi dan kejelasan proses penjemputan sampah. Selanjutnya kita masuk ke halaman poin dan saldo. Pada halaman ini menampilkan jumlah poin yang dimiliki pengguna beserta nilai konservasinya dalam bentuk saldo uang, dan pengguna dapat melihat riwayat transaksi yang berisi informasi tanggal, jenis sampah, berat, poin yang diperoleh, serta status transaksi seperti diproses atau dikonfirmasi. Melalui halaman ini, pengguna dapat memantau seluruh aktivitas penukaran sampah secara jelas dan terstruktur. Yang terakhir adalah halaman tukar ke uang. Pada fitur ini, pengguna dapat menukarkan poin yang telah dikumpulkan menjadi uang tunai. Prosesnya dibuat sangat-sangat sederhana, mulai dari memilih jumlah penukaran, melanjutkan proses, hingga muncul notifikasi penarikan berhasil. Dan informasi ini memberikan kepastian bahwa dana akan segera diproses ke rekening para pengguna. Dan secara keseluruhan, perancangan aplikasi Foodloop ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi. Aplikasi ini tidak hanya membantu mengurangi sampah sisa makanan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan sistem penghargaan yang nyata. Selanjutnya, kesimpulan. Foodloop hadir sebagai solusi inovatif berbasis teknologi untuk menjawab permasalahan limbah makanan yang terus meningkat. Dengan mengintegrasikan aplikasi digital dan sistem pengomposan otomatis, Foodloop mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola limbah organik secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah sampah makanan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pemilahan serta pengolahan limbah sejak dari sumbernya. Melalui pemanfaatan kompos yang dihasilkan dan sistem poin sebagai insentif, Foodloop memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi sekaligus memperkuat partisipasi pengguna. Selain itu, penerapan Foodloop berpotensi mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, memperbaiki kualitas lingkungan, serta membantu pemerintah dalam mencapai target pengelolaan limbah nasional. Dengan demikian, Foodloop diharapkan dapat menjadi langkah nyata menuju penerapan ekonomi sirkular dan mewujudkan masa depan yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan bagi Indonesia. Sebagai penutup, aplikasi Foodloop diharapkan menjadi solusi praktis dalam pengelolaan sampah sisa makanan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.